Pernahkah kamu merasa sakit hati oleh karena perkataan orang lain yang menyinggung hati kamu? Mungkin kamu pernah merasakan hal ini. Selamat, Anda masuk ke dalam orang-orang yang berperasaan sensitif. Kali ini bersama saya Roni, saya ingin berdiskusi bersama Anda untuk mengobati rasa minder dan perasaan sensitif. Sebelum kita membahas hal ini, seperti biasa, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat apa yang kau berikan hari ini di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semakin hari kami semakin dekat di dalam Engkau, dan selalu berharap di dalam Engkau. Bapa, di mana sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkati hamba-Mu dalam mengucapkan apapun kata-kata yang keluar dari mulut dan pikiranku saat ini. Berkati juga buat mereka yang tetap selalu mendengarkan segala tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah hidupnya semakin diberkati dan diperbarui dengan manusia baru. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi bersama saya Roni. Hari ini saya ingin membahas tentang obat minder dan perasaan sensitif yang ada dalam pikiran kita. Sebelum saya membahas hal ini, saya ingin bertanya kepada kamu, pernahkah kamu merasa tersakiti oleh perkataan-perkataan orang yang tujuannya bukan untuk menyakiti, tetapi kamu merasa tersinggung oleh hal yang diucapkan mereka? Sebelum saya membahas tentang hal ini, saya ingin mengutip satu firman Tuhan di dalam Amsal 12 ayat 16. Dengarkan firman ini baik-baik. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ilustrasinya, orang bodoh akan cepat mengambil tindakan atas ucapan orang yang menyakiti hatinya, tetapi orang bijak akan mengabaikan kata-kata itu. Mungkin secara pribadi, kamu pernah merasakan hal ini di dalam diri kamu, baik di tempat pekerjaan ataupun di dalam keluarga. Ada satu hal yang terkadang yang tidak kita inginkan di dalam diri kita, yaitu suasana di mana yang kita merasa tidak enak karena perkataan-perkataan orang yang menyinggung perasaan kita. Contohnya dalam hal minoritas, misalnya dalam hubungan sara. Ini saya alami sendiri, di mana di tempat bekerja saya, di situ kebanyakan mereka suku Jawa, dan saya sendiri suku Batak. Ada satu teman yang bercerita dan bertanya kepada saya, apakah orang Batak itu identik dengan suara yang keras? Dengan pertanyaan itu, saya merasa tersinggung karena saya merasa di situ saya minoritas. Padahal pertanyaan dia itu tidak ada unsur untuk menyinggung perasaan saya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Inilah tanda kita merasa sensitif dan merasa minder apa yang dia pertanyakan di dalam diri kita. Mungkin kamu pernah juga merasakan seperti yang saya rasakan. Ada candaan-candaan yang maksudnya bukan untuk menyakiti hati kamu, tetapi kamu merasa sensitif dan merasa ingin marah oleh apa yang dia ucapkan. Selamat, kamu masuk di dalam orang yang minder dan berperasaan sensitif. Nah, di pagi hari ini mari kita berdiskusi bagaimana cara mengobati rasa minder dan perasaan sensitif ini. Ada terapi yang perlu kita lakukan. Dan ini bisa dilakukan untuk diri kita dan juga untuk mengobati kepada orang lain. Perasaan sensitif dan minder ini efeknya tidak bagus untuk kedepannya. Jika ini kita biarkan, ini akan bisa memicu kita mudah marah dan emosian. Nah, untuk pertama saya ingin mengajarkan bagaimana cara mengobati sensitif ini. Mungkin sensitif ini bisa dirasakan
di dalam keluarga kita, misalnya anak-anak kita ataupun istri kita sendiri. Ada sih satu cara untuk mengobati kepada anak dan istri kita. Anda ingin tahu? Mari dengarkan baik-baik apa yang saya ucapkan. Jika kepada anak-anak kita, di mana kita melihat, di mana rasa kepercayaan diri dia yang kurang untuk berbicara kepada orang lain dan merasa tertutup. Ini karena perasaan sensitif dan minder dia yang sangat terlalu besar. Apa yang perlu diobati? Bukan perasaan minder dan perasaan sensitif dia, tetapi pikiran dia. Bagaimana terapi yang baik? Salah satunya yaitu karena perasaan sensitif ini kita merasa diri kita kurang dicintai, kurang dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi pengobatannya ada sangat mudah dan ini harus Anda praktekkan. Misalnya kepada anak-anak kita bisa mengucapkan, "Nak, Papa sayang kepada kamu. Papa sangat bangga kepada kamu. I love you, nak." Ucapkan kata ini. Karena kata I love you itu menggambarkan satu kepercayaan diri kepada anak-anak tersebut. Praktekkan di dalam kamu mempunyai keluarga. Begitu juga kepada sang istri. "Ma, aku sayang padamu. I love you, ma." Begitu juga kepada sang istri untuk suaminya. "Pa, aku sayang kepadamu. I love you, pa." Lakukanlah hal ini dengan ketulusan hatimu. Pasti ada rasa kepercayaan diri yang timbul dari dirinya oleh karena kata-kata itu. Dan saya sudah melakukan praktek ini dan benar-benar saya rasakan. Dan banyak lagi hal yang perlu kita pelajari untuk mengobati rasa sensitif di dalam diri kita. Lalu yang hal kedua yaitu banyak orang yang bertanya, kalau kita bisa melakukan itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita bisa juga ucapkan, "Hai, gimana kabarmu? I love you." Mungkin perasaan kita I love you itu diucapkan kepada sang pacar ataupun orang-orang yang terdekat yang berlawanan jenis daripada kita. Tapi ingat, kata I love you itu bukan berarti aku mencintaimu dengan sesama jenis. Ingat kata-kata ini. I love you itu bisa diartikan juga dengan kata terima kasih. Kata untuk saling memiliki dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan ada pikiran dalam diri kita bahwa kata I love you itu hanya diucapkan kepada sang kekasih ataupun ibu dan istri kita saja. Ini bisa kita ucapkan kepada orang-orang yang betul-betul ingin kita hargai. Lakukanlah ini di dalam pikiran, dalam ucapan kita. Semua itu tujuannya akan menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, orang pasti bertanya, kalau kata-kata ini bisa mengobati orang lain, lalu untuk diri kita sendiri bagaimana? Baik, saya akan membahas hal ini. Tenang, saya akan memberikan tips ini. Tapi satu kata yang saya ingin, lakukan hal ini, praktekkan dengan sungguh-sungguh. Jangan kamu hanya mendengarkan saja apa yang saya ucapkan. Lakukanlah dengan sepenuh hatimu. Baik, saya akan mencoba melanjutkan. Untuk pengobatan diri sendiri, mungkin kita mengucapkannya kalau untuk orang lain itu kepada orang lain. Tetapi untuk kita diri sendiri, kita bisa ucapkan ini kepada Tuhan. Dengarkan, praktekkan cara ini. Kalau kamu saat ini sedang bekerja ataupun belajar dan mendengarkan kata-kata saya ini, saya ingin saat ini kamu ambil waktu sejenak. Lepaskan semua untuk sementara ini. Tinggalkan dulu. Ambil waktu beberapa saat. Oke, sudah siap saat ini? Mari tutup matamu. Tenangkan hatimu. Fokus atas apa yang saya ucapkan. Coba kamu pikirkan saat ini, apa yang kamu dapatkan hari ini di dalam diri kamu. Saya berharap semua orang pasti memiliki hal ini.
Apa itu? Kesehatan. Saat ini fokus dirimu berbicara di dalam Tuhan. Ucapkan kata-kata ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala kesehatan yang kau berikan hari ini di dalam diri kami. Karena Engkau begitu besar di dalam hidup kami. Apapun segala perkataan-perkataan orang yang menyakitkan hati kami, Tuhan, ajarkan kami menjadi orang yang bijaksana, bukan orang bodoh yang selalu cepat mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberi ketenangan di dalam diri kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Karena Engkau yang memberi ketenangan, bukan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. I love you Yesus, I love you. Engkaulah penyelamat dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Gimana perasaan kamu saat ini? Kamu akan pasti merasakan kelegaan yang begitu dahsyat. Kalau kamu melakukan ini dengan sepenuh hati, saya yakin dan percaya, tanpa kamu sadari, pasti air mata kamu jatuh. Lakukanlah hal ini setiap hari, agar jiwa kita lebih tenang, dan sifat sensitif dan perasaan minder itu akan hilang dari diri kita. Saya yakin dan percaya, saat semua ini dilakukan dengan sepenuh hati, kamu akan merasakan perubahan yang begitu dahsyat. Karena seutuhnya, kedamaian itu bukan dari dunia ini kita dapatkan, tetapi luahan hati kita kepada Tuhan. Saya sudah membuktikannya, di mana dulu saya pernah merasakan saat-saat kesukaran di dalam diri saya. Saya tidak tahu lagi. Terkadang saya curhat kepada istri saya sendiri juga. Saya merasa kurang puas kepada teman-teman terdekat saya. Macam tak ada jalan keluar. Tapi saat saya melakukan saat teduh, betul-betul berserah di dalam Tuhan, saya merasakan satu kelegaan yang tidak pernah saya dapatkan di dunia ini. Coba kamu lakukan hal ini setiap hari. Jadi apapun segala pencobaan-pencobaan dunia ini, ketenangan itu berasal dari Tuhan. Baiklah teman-teman, saya berharap kamu dapat mempraktekkan apa yang saya katakan tadi. Mungkin itu terlihat lucu untuk awalnya, tetapi saat kamu lakukan betul-betul, kamu akan merasakan suatu perubahan yang begitu besar dalam hidup kamu. Karena segala sesuatunya itu, perasaan sensitif dan minder itu perlu diobati melalui pikiran kamu. Karena pikiran yang berlebihan itu yang membuat diri kita bukan diri yang seutuhnya. Kita gampang terpengaruh oleh perkataan-perkataan orang-orang di sekitar kita. Abaikanlah kata-kata yang kadang menyakitkan hati kita. Karena itu biasa terjadi, baik di dalam rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, di sekolah, ataupun di mana saja. Saya tidak ingin mengatakan bahwa perasaan sensitif itu adalah hal yang tidak bisa disembuhkan. Karena saat ini kamu merasa beruntung kamu telah menemukan video ini dan mendengarkan suara dari saya. Dan jika hal ini berguna, saya minta kamu bisa bagikan buat yang lainnya. Bagaimana cara untuk mengobati hal sensitif dari diri kita sendiri. Dan saya Roni, saat ini saya ingin pamit dan lakukan praktek ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya.
Tuhan hidup di dalam kita selalu. Haleluya. Amin.